Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita podcast harmoni dulu ya. Hari ini selama 30 menit ke depan. Dan cuaca di luar biasa hari ini, cerah pokoknya. Semangat. Jadi buat semangat kita juga yang ada di dalam studio, semangat ya. Hari ini bersama rekan saya Indri Saben. Indri, hai. Indri kangen, udah lama nggak ketemu. Iya, kita udah temenan lama tapi lama nggak berjumpa. Lucu ya, padahal di kota Palembang. Palembang ya. Aktivitas kita sama-sama sibuk, sama-sama padat. Indri apalagi ya, nggak ya? Iya. Indri Saben. Sabennya itu Apa tuh? Apaan tuh? Iya. Apaan tuh? Banyak penasaran ya. Iya, Saben tuh apa apa ya, ya Saben? katanya tuh? Iya, itu singkatan nama sanggarnya Indri kan. Oh, gitu. Sanggar Bening. Sanggar Bening. Maka Saben. jadi Indri Sanggar Bening. Jadi kita harus punya nama panggung dong. Bener-bener iya, bener. Kalau entertainer tuh memang harus ada nama harus panggung. kayak gitu. Ya benar. Nah, pemirsa, hari ini kita akan bahas tentang penari 8 jam nonstop di kota Palembang. Wih, Ya Allah. Wih. Kayak kue 8 jam aja ya. Iya, makanya kue lapis legit. Iya, Kue 8 jam. Wah, itu dimasaknya 8 jam itu, Iya, In. 8 jam. Iya, tapi kalau tarian juga sama dimasak juga kali ya, digodok ya. Jadi kebenaran memang waktu itu ada juga kue 8 jam. Oke, Indri. Kita akan kulik-kulik atau bahas mengenai penari 8 jam di kota Palembang. Itu Boleh. benar dilakukan ya, Indri ya? Bener dong, Kak. Bener dong, ya. Jadi kita itu menarinya selama 8 jam nonstop. Iya. Jadi pas mulai dipukul gong, kemarin kebenaran Bapak Kristanto dari Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan yang memukul gong, pertanda bunyi bahwa kami penari 8 jam itu udah mulai bergerak. Iya. Seperti Oke. itu. Apa ya ini tentang tarian 8 jam. Waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan di kota Palembang ini, tepatnya di Palembang Indah Mall. ya, di PIM ya, di Iya. Palembang Indah Palembang Mall. Indah Saya tahu waktu itu ramai sekali yang menghadiri acara di PIM, kebetulan lagi ada di situ, lagi santai di situ. Dan melihat Indri dengan kesibukannya yang luar biasa. Itu terus menari ya, Indri ya? Terus menari dong, Kak. Jadi kami belum boleh berhenti sebelum dihitung mundur atau gong dipukul kembali. Seperti itu kan. Ya kemarin juga Kak Indri sempat tahu karena TVRI ikut live kan pada saat acara kami kemarin. Iya. TVRI juga live. Siaran langsung juga TVRI-nya. Ada Yuisnayanti kemarin yang live-nya kan pada saat acara kami kemarin. Hafal kamu ya? Iya, kan itu kan memang semuanya dari Dinas Kebudayaan, orang-orangnya kita kan, Dinas Orang-orang kebudayaan itu ya. Iya. Oke. Jadi tunggu dulu, kenapa disebut itu dengan tarian penari 8 jam? Karena memang menarinya 8 jam itu. Jadi kami seniman tari itu sebenarnya ya Kak dilaksanakan tuh dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia. Dan juga dibarengi dengan ulang tahun Sanggar Anak Komari yang ke-61. Seperti itu kan, pelaksananya memang dari Sanggar Anak Komari. Jadi sekalian lah kita ngadain untuk memperingati Hari Tari Sedunia. Oke. Sementara Hari Tari Sedunia itu kan diperingati pada 29 April ya. Iya. Setiap tahunnya ya. Setiap tahun. Dan itu diprakarsai dari semangat peringatan tari nasional dari internasional itu ya. Itu. Ya, itu dari negara mana itu? Prancis itu pertama kalinya. Pencetusnya kan itu James Gord dari ITE. Teater, International Theatre Institute. Itu pencetus pertama kalinya. Dan memperingati Hari Tari Sedunia itu pertama kalinya itu pada tahun 82 loh. 1982. Belum lahir kamu ya? Belum. Jadi jadi unyil. kita karena seniman tari merasa gimana ya, terpanggil lah. Loh, ini harinya kita ya. Nah, kita kan penari. Nah, jadi ini harinya kita, jadi kita usahakan setiap tahun kita peringati. Yang hebohnya lagi
sepertinya semua seniman Kota Palembang ini ya Kak ya udah mulai terpanggil. Jadi kemarin pada tanggal 29 April kemarin bukan satu titik yang melaksanakan acara atau event untuk memperingati Hari Tari Sedunia. Itu ada 3, satunya di DKSS, satunya itu di Lawang Borotan, satunya lagi di Lawang Borotan itu di mana tuh ini BKB. Oh iya. Lawang Borotan itu dari Kasta yang melaksanakan. Itu satu juga di PS Mall juga mengadakan. Juga dari Palembang Icon juga mengadakan. Palembang Icon itu yang mengadakan itu dari Sanggar Tari Palembang, Satapa. Satapa. Iya, kalau di Lawang Borotan itu Kasta. Dan semuanya berdurasi 8 jam. Enggak, kalau yang kemarin Kak, kebenaran juga memang di 29 April kemarin kita nggak ngadain yang penari non-stopnya, cuman memperingati saja semuanya dan mengisi tari-tarian kan, seperti itu. Kecuali Indri. Iya. Pelaksananya nanti insya Allah Kak Zeti. Oh iya. Aduh, doakan saja semoga rencana kami semua berjalan lancar. Tahun depan 2026 kita mau ngadain 10 jam nonstop. Wow, berarti naik lagi durasinya dong, naik lagi dari 8 jam sampai 10 jam. Nah, pertanyaannya lagi Indri ya. Waktu itu dihadiri oleh teman-teman sekabupaten yang ada di Sumatera Selatan juga. Ada itu. Dari sanggar-sanggar yang ada di kabupaten-kabupaten. Karena semuanya kita undang dan mereka ikut berpartisipasi. Ya, jadi menjadi pengisi acara seperti itu kan. Karena kita seniman tari ini kan bukan hubungan kita di Kota Palembang saja Kak Zeti. Kita juga punya link atau teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten. Gitu. Penari 8 jam kemarin juga ada yang dari Prabu Muli, ada yang dari Oki. Kami orang 4 kemarin itu. Yang menari 8 jam itu ada orang 4 Kak Zeti. Dan selanjutnya, selanjutnya yang hadir dari sekitar 500-an para penari yang hadir itu, apakah mereka juga ikut menari tanpa diinstruksi atau memang mereka sudah mendaftar? Oh, Mbak Indri saya mau ikut menari nanti gitu. Ya, sebenarnya kita tersusun ya. Acara kita tuh semuanya kita susun. Kita juga adakan tari massal. Kemarin itu yang semuanya ikut menari. Oh, ya, yang di awal itu ya ini ya. Jadi yang pertama kali itu yang acara kita pagi-pagi pas mulai acara memang penari yang 8 jam non-stop itu yang duluan menari sebelum acara mulai. Terus di sembari acara resmi, ada workshop juga, workshop tari zapin. Ada juga acara resminya saat Pak Gub datang gitu kan. Semuanya itu tersusun dengan rapi dan ada juga tari massalnya. Itu melibatkan anak-anak sanggar, melibatkan peserta atau pelajar dari pelajar-pelajar sekolah juga bisa ikut. Tapi mereka memang mendaftar. Kalau tidak mendaftar nanti Kak Zeti penuh. Mall nggak muat dong. Jadi semuanya begitu juga. Kenapa dia terdaftar? Karena kita juga mau menyediakan sertifikat belum bagi adik-adik kan. Jadi biar mereka ada motivasi atau semangat lah. Oh iya ya mau ikut itu dapat piagam gitu kan. Jadi makanya semuanya harus terdata. Dan mendaftar sama kita sebagai panitia seperti itu. Keren. Oke, selanjutnya Indri, berarti yang ditampilkan kemarin itu adalah jenis tarian kontemporer atau tradisional? Semuanya. Tergantung both. Musik ya. Musik yang sedang diputar. Kan kami kan walaupun musik nggak ada musik, kami tetap menari. Tetap bergerak seperti itu, nggak boleh stop satu kali pun. Masuk toilet pun sempat kemarin Indri mau ke toilet ke kamar mandi juga seperti itu, tetap bergerak Kak Zeti, nggak boleh nggak bergerak. Jadi itu bukan gerakan kontemporer saja. Kalau kebenaran pengisi acara itu anak-anak itu menampilkan tari Melayu, ya kami gerakan Melayu. Kalau dia India, ya kami gerakan India. Jadi mengikuti nada yang puter seperti itu. Tadi kalau Melayu Melayu itu identik dengan lemah gemulai di bagian tangan gitu ya ini ya. Gimana bentuknya gimana? Itu kalau contoh tangannya gimana tuh ini kalau tari Melayu itu? Seperti ini nih. Ini tangga ya? Iya. Gak apa-apa duduk aja nari juga gak apa-apa ya. Gak bisa juga berdiri, gak ada panggungnya, bener, gak ada tempatnya. Ya seperti itu. Jadi memang harus kalau cewek ya kita kan semuanya ada aturan tuh, nggak boleh terlalu tinggi. Ini tangannya kalau cowok kan selalu gini kan. Nah ini cowok nih, ini kalau Melayu ya, kalau Melayu. Kalau ceweknya harus
di pinggang, tidak boleh lewat dari atas pinggang seperti itu. Oh, udah masuk ke trik itu, Iya, trik-trik menari benar. itu. Semua tarian Harus kan datang memang ke ada. sanggar bening sepertinya. Wah, boleh dong. Banyak, tapi bukan cuma sanggar bening ya, Kak. Kita ini sekarang ada komunitas baru yang Kak Indri bilang tadi, Satapa, Sanggar Tari Palembang itu kumpulan sanggar-sanggar yang ada di Kota Palembang. Jadi kalau teman-teman mau sewa baju, mau pelatih, boleh dong hubungin kita semua. Banyak loh di sini sanggar-sanggar tarinya, Kota Palembang. Seperti itu Kak Zeti. Ya, karena kalau tarian itu kan ada unsur-unsur seni tari itu, ada yang namanya apa itu namanya ya? Ada wirupa, jadi ekspresinya. Wirasa. Iya. Jadi menari itu harus penuh dengan perasaan. Kalau misalnya bagi kita ya pencinta tari, walaupun dia bukan pencinta tari ya, kalau orang tuh melihat seseorang menari sama seperti kita orang membaca puisi atau menyanyi juga sama, semuanya itu butuh wirasa. Iya. Gitu kan, bukan hanya menari ya Kak Zeti ya. Kalau Kak Indri rasa semua seni itu harus menjiwai, gitu kan. Kalau terutama kalau tari, baik dia gerakan, baik dia rasa, mimik mukanya, wirasa, wiraga dan wiramanya sesuai. Nggak mungkin dong misalnya wiramanya itu, musiknya itu lembut loh, kita mau geraknya tempo cepat. Jingkrak lah, iya yang kata Kak Zeti jingkrak tadi kan, iya. Jadi memang harus K-pop, iya, kan jadi cocok ya K-pop juga ya, karena dia sesuai musik. Itu dibilang wirama, wirasa dan wiraga. Wirasa itu ya bagaimana kita itu menghayati atau menjiwai dalam sebuah tarian tersebut. Kalau tariannya itu menceritakan tentang suatu kegembiraan, jadi mimik muka kita ya harus gembira. Gitu kan? Kalau dia menceritakan tentang kesedihan, ya mimik muka kita juga harus sedih seperti itu. Ya seperti kayak yang dibilang, sama kayak penyanyi atau pembaca puisi, kan semuanya harus bisa menghayati. Itulah namanya seni. Iya, betul. Seperti yang Indri pakai sekarang ini, baju ini, selempang ini penari. Iya, ini dapat dong kemarin. Iya. Dari Mbak Indah Komari sebagai pelaksana acaranya kan. Jadi kami dibikinkan selempang. Buat kenang-kenangan dong Kak Zeti. Iya, ini penari kenangan 8 jam non-stop. Iya, luar biasa. 8 jam bisa menari tanpa berhenti ya. Sempat juga ada bikin kue 8 jam kan. Kemarin pas acara kita itu Kak Zeti, gitu? Sambil menari? Sambil menari acara kita, sambil masak kue, banyak acaranya kemarin kan. Bukan cuman menari, bukan cuman kami sebagai ikonnya. Artinya bahwa tarian yang ditampilkan itu memang mengajak untuk melibatkan siapapun yang hadir di situ ya Indri ya. Tari bersama. Ya, seperti siapapun boleh ikut merasakan suasana menari 8 jam ini. Sama kayak kemarin baru kita adakan itu silaturahmi antara seniman dan sanggar yang diadakan oleh Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Itu Kak Didit ya, Kak Iqbal Rudianto. Begitu pas narasumber mau naik ke atas panggung nih, diminta untuk menari. Jadi dari posisi kursi duduk ya harus ke atas menari seperti Bu Cahyo. Jalannya gimana tuh ini kalau sambil berjalan? Iya, jadi berjalan dari tempat duduk sampai ke atas podium itu menari. Iya, itu Pak Kristanto kemarin sebagai narasumber. Jalan tapi bergerak sambil menari begitu. Iya, namanya juga Hari Tari Sedunia Kak Zeti. Jadi harus menari. Jadi itu di situ serunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di dinas-dinas kebudayaan sama pariwisata juga ikut menari. Namanya hari kita kan, hari itu merayakan, berarti kan harus bahagia. Artinya bahwa kegiatan tersebut sangat disupport oleh dinas kebudayaan, dinas pariwisata. Sangat dong. Sangat disupport sekali oleh mereka ya. Sama juga Bang Sumsel, kalau kami yang tahun kemarin kan. Promo ini. Iya. Promo Bang Sumsel ya. Jangan nggak boleh itu. Iya ya. Oke, luar biasa Indri. Jadi balik cerita lagi mengenai betapa Indri sangat mencintai yang namanya seni tari. Tapi Indri cinta juga nggak dengan olah vokal, seni suara gitu? Suka loh. Suka karena juga ya. Kak Indri sempat ada album 1, sempat bikin sendiri dan jadi vokalnya sendiri. Tahun 2021 kemarin sempat Kak Indri bikin 1 album perdana
Tapi itu masih bukan lagu Melayu sih. Kak Indri bikinnya yang yang pop ya, yang umum yang disukain. Rencananya kemarin juga ada tugas nih dari Pak Sulaiman Amin, minta Kak Indri nih buat lagu yang khusus lagu untuk Palembang. Wow. Jadi ini sampai sekarang belum terrealisasi nih, masih banyak karena banyak tugas. Jadi belum sempet kan. Iya. Jadi Pak Sulaiman Amin tuh bilang gini katanya, coba Indri jangan cuman lagu percintaan lah yang dibuat katanya. Bikinlah lagu buat kota Palembang katanya seperti itu. Dan kemarin juga dapat tugas dari Bu Cahyo, diminta buat lagu untuk pengganti kalau acara pernikahan itu kalau sekarang lagi marak-maraknya itu ya yang umum dari dulu. Nah, jadi maksudnya itu kita bisa sosialisasikan untuk mengganti tarian yang sekarang membuming. Tapi kalau bisa daerah kita yang diambil lagunya seperti itu. Jangan tari-tari seperti yang di luar saja. Jadi kan kalau andai pun kita sebagai seniman tari berkolaborasi dengan seniman vokal ya, itu kan seniman musik. Makin keren itu. Iya, berkolaborasi. Oke. Gaya seni tarinya kan jadi sempurna. Iya, jadi berkolaborasi musiknya kan. By the way, untuk album yang Indri sudah publish itu lagunya lagu pop, lagu daerah atau lagu apa tuh ini? Lagu dangdut lebih kali. ke pop sih, lagu pop ya. Dangdut iya. Buka aja Kak Zeti di YouTube-nya Kak Indri, Indri Sabun. Promosi juga sekalian ya. Enggak apa-apa, ini kan namanya talenta daerah. Iya benar. Kemarin sempat terpikir jadi nyiptain sendiri, nyanyi sendiri dulu lah kata Kak Indri kan. Iya. Seperti itu. Keren. Indri udah 15 menit kita ngobrol, boleh minum dulu ya. Iya, beri minum dulu ya. Enak nih. Nih, minum dulu bismillah. Tuh, enak kan? Nah, pemirsa, kita masih lanjut lagi nih bersama Indri Saben. Dia adalah seorang penari, tapi dia juga seorang koreo. Dia juga memiliki sanggar-sanggar yang telah menerbitkan banyak para penari-penari ya, baik itu penari untuk tari daerah maupun tari-tari modern ya ini Melayu. Melayu. Pokoknya sebagai generasi penerus seniman khususnya tari dan olah vokal, boleh nih teman kita yang satu ini diacungi jempol. Terima kasih Kak Zeti. Kak Indri juga berharap kan akan banyak generasi-generasi ya harus lain itu dong. Itu dua fungsinya Indri. Itu dia fungsinya. Kami hadirkan Indri di sini supaya nanti menjadi motivasi lah buat generasi-generasi muda. Ya alhamdulillah juga kemarin sempat ada yang bilang, Kak Indri saya ini membuka sanggar termotivasi sama Kak Indri loh katanya kan. Waduh, aku bilang kan iya kami ngelihat Kak Indri katanya nari keren, aku suka. Aku nih termotivasi banget sama Kak Indri. Ya alhamdulillah saya bilang terima kasih. Kalau bisa jangan hanya termotivasi dong. Kalau bisa ikutinlah jejaknya kan. Benar. Karena kan berjalannya waktu kita ini termakannya usia yang kita nggak lagi loh produktif ya. Jadi akan diganti sama generasi muda. Regenerasi namanya ya. Makanya kami membentuk sebuah komunitas sanggar tari Palembang itu karena niat kami itu ingin mencari generasi penerus. Seperti itu Kak Zeti. Sekali niatnya ya Allah. Iya, penari 8 jam misalnya tahun inilah Kak Indri tahun kemarin ya. Nah, next ke depan nanti siapalah generasi kita yang penerus kita ya. Bukan hanya di Kota Palembang, kita mau mencari yang di luar juga seperti di Sumsel. Rencananya nanti Kak Zeti kita mau adakan seperti audiensi atau apa yang mau berminat ya menjadi penari 10 jam nonstop buat 2026 nanti. Boleh itu dibukain dari sekarang itu. Iya, rencananya nanti memang mau kita buka seperti itu kan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Begitu Kak Zeti. Jadi mereka tuh merasa ya ada peluang lah yang keinginan. Cuman satu syaratnya Kak Zeti. Apa itu syaratnya? Dia harus punya basic menari Kak Zeti. Masa iya ya? Masa kita sempet loh kemarin ada juga yang nanya gini, Kak saya mau dong Kak mendaftar menjadi penari 8 jam katanya. Terus saya tanya basic ada apa? Aku bilang kan, loh Kak katanya saya ini karate Kak, tapi suka jadi iya kata Kak ini syarat pertama. Nanti gimana kamu mau nari? Saya bilang kan, apa yang mau kamu tarikan kalau kamu itu nggak bisa menari. Jadi syarat yang pertama itu ya ada basic menari dulu. Kalau yang lainnya nanti kita ada tes kesehatan seperti itu kan. Tes jadi fisik. Sempurna kalau begitu ya ini ya. Iya Mbak. Harus jadi untuk menari itu juga kan punya ilmu-ilmunya. Iya.
Memang nggak sembarang menggerakkan ada bagian-bagian tubuh gitu teknik-tekniknya. ya. Ada teknik menari, ada makna dari setiap gerakan tarian itu sendiri. Tapi ada juga yang nggak ada makna, Kak. Ada ya? Apa itu? Tarian yang buat ngisi acara pernikahan itu hanya hiburan, Kalau yang acara pernikahan coba kalau Kak Zeti lihat ada nggak maknanya? Nggak ada kan? Dia hanya sekedar sebatas hiburan. Iya. Jadi musiknya menyenangkan, gembira. Jadi kalau Kak Zeti perhatikan, kalau acara pernikahan tuh nggak pernah kan Kak Zeti denger atau orang tuh memutar tarian yang sedih, nggak ada. Semuanya kan pasti gembira. Itulah tarian yang buat hiburan yang tidak ada makna atau yang menceritakan sebuah tarian ya. Seperti itu. Ada barangkali Indri yang memiliki makna tari tentang percintaan seperti tari Gatot Koco. Ya, itu yang tari tradisional namanya ya, Kak. Oh iya, tradisional ya. Yang suka ditampilkan. Seperti tanggai juga ada. Punya makna, tapi selebihnya kan memang yang bentuk hiburan. Kebahagiaan ya. Yang tradisional pasti semuanya ada makna dan ada filosofinya. Iya. Nah, Indri untuk menjadi seorang penari sekelas Indri saat ini nih itu kan nggak mudah pastinya ya, ada trik-trik tersendiri. Nah, sejak kapan Indri mulai hobi menari lalu menekuninya terus belajar seperti itu? Kak Indri ini hobi menari ya. Indri ini hobi menari sudah sejak dari kecil sebenarnya Kak Zeti ya. Memang udah bakat dari kecil ya. Jadi kalau dulu waktu masih kecil ada acara di sekolah selalu ikut organisasi juga selalu ikut Kak Zeti ya. Jadi emang dari kecil bakatnya, terus Kak Indri kembangkan udah membuka sanggar. Pertama kalinya mengembangkan bakat itu dengan menjadi guru. Dulu sempat menjadi guru yang sekarang di SD Sekip itu. Jadi pertama kali di situ Kak Indri mengembangkan bakat terus ke adik-adik. Jadi dari sana juga Kak Indri punya inisiatif buat membuka sanggar kan. Jadi biar adik-adik itu yang mempunyai bakat tari ada tempat atau wadah. Ya, kalau sekedar hobi tapi nggak ada wadah, mereka tidak bisa terapresiasi. Seperti itu kan? Betul. Terkadang kalau di zaman dulu ya agak susah memang mencari sanggar, tidak sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang udah banyak sanggar-sanggar Kota Palembang, mungkin lebih dari 50-an sanggar. Yang tergabung dalam Satapa aja udah 40 lebih Kak. Masih banyak juga yang belum tergabung ya. Itu yang berdiri sendiri sekarang ya. Itu artinya peminat seni tari itu banyak. Banyak. Itu regenerasi juga. Seperti Kak Indri punya sanggar, anak Kak Indri yang dulu buka sanggar juga. Begitu juga dengan teman-teman yang lain kan. Jadi regenerasi itu penerus kita panjang. Jadi itu yang menjadi sekarang itu sanggar jadi banyak. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan cuma amal ibadah 1, 2, 3. itu ya. Iya dong. Amal jahriyah itu. Bisa juga kita kerja sama. Dengan menari orang bisa mendapatkan cuan-cuan di situ. Iya benar. Itu yang Kak Indri bilang itu hobi yang berbayar. Hobi tapi mendapatkan uang. Ya Kak. Menguntungkan. Iya, jadi memang kita benar-benar dapat menikmati karena memang itu hobi. Dari hobi bisa dapat cuan kata Kak Zeti tadi, bisa juga mengamalkan ilmunya, mendapat buat amal jahriyah kita, seperti itu kan. Betul. Buat generasi muda. Nah, kedepannya ini Indri ya, kedepannya ini tentu Indri tidak akan stop atau tidak juga akan puas dengan dengan pencapaian yang sudah didapat hingga saat ini gitu ya. Ingin tentunya mengembangkan lebih baik lagi ke depannya. Itu adalah sebuah cita-cita barangkali Indri. Sudah pasti Kak Zeti. Jadi saat ini karena posisi Kak Indri ada di Komite Tari Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Sama dengan Mbak Mirza Indah Dewi tadi. Saya tuh kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Kak Zeti. Iya, jadi di sini loh Kak. Jadi Dewan Komite ya? Iya, di Komite Tari kan, di kepengurusan yang terbaru ini ya, Kak Didit. Jadi Kak Indri sama Mbak Indah sama Kak Erik juga, kami ini Komite Tari di Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Jadi next program kerja kami gini Kak Zeti. Kami itu ingin mengumpulkan tari-tari tradisional, itu ya dari setiap kabupaten daerah. Ya, jadi rencananya tuh ingin meminta mereka itu buat membuat suatu video. Jadi kan bisa dikumpulkan nih. Betul. Misalnya ini tarian dari kabupaten mana. Biar budaya kita itu bisa up Indri kembali. Pernah lihat nggak tarian dari Banyuasin? Stabea.
keren banget kan? Iya pasti. Jadi gitu. Jadi yang namanya seniman tari bukan cuma di Kota Palembang dong yang keren-keren Kak. Dari kabupaten juga semuanya Dan dia keren-keren. nggak butuh durasi lama tarian itu, Indri, hanya beberapa menit Kak, saja. nanti kalau Kak Zeti mau lihat, kita kan ada acara festival nih. Acara Kapan festival tuh? Sriwijaya tanggal 16, 17, 18 16, 17, 18. Mei ini, nggak lama lagi. Hari apa di tuh, Monpera. 16, 17, 18. Iya tanggal hari Jumat Di Monpera Sabtu ya? Minggu ya. Itu pelaksananya kan dari Dinas Pariwisata Provinsi nih. Di situ nanti akan banyak penampilan dari Kabupaten Kak Zeti. Wow. Nanti Kak Zeti harus datang dong. Insya Allah datang. Jadi 17 kabupaten semuanya menampilkan tarian. Tari daerah masing-masing. Tari gitu, daerah ya? masing-masing. Iya. Dan itu seperti ini utamanya siapa pelaksana utamanya itu nanti? bukan Kesenian. Dewan Kesenian do, itu kalau yang buat festival nanti itu di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Dinas tuh, Kebudayaan, pasti rame banget itu ya. Kota Palembang Iya. akan tumpah ruah masyarakat. 17 kabupaten pada Dan itu adalah acara festival Sriwijaya. Yang Kan memang punya- diadakan setiap tahun itu Kak Zeti Ya. oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata ya. Ya, Indri, kalau Ya. misalnya dari tarian-tarian dari sebuah pelaksanaan tarian yang luar biasa seperti ini, biasa juga sering mengikuti perlombaan ya, festival ya, keluar provinsi juga seperti itu, sering itu dilakukan ya. Kita kan dari biasanya yang namanya festival-festival itu kan melalui Dinas Kebudayaan Kak Zeti. Ya. Jadi dari luar itu mengundang melalui Dinas Kebudayaan meminta untuk mengirimkan tim seperti itu. Jadi sering keluar mengisi acara atau ikut festival. Seperti itu Kak Zeti, namanya seniman tari kan? Iya, biasanya itu dipilih tidak juga hanya yang di ruang the best, lingkup the best kita. itu ya, ini ya. Iya, bukan hanya di ruang lingkup kita kan. Seperti itu ya. Jadi ya sama seperti kalau kita punya acara ini, kalau Sumsel punya acara kita mengundang dari luar, mereka juga datang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita saling mengisi. Bukan hanya kita yang mengisi mereka juga mengisi kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana budayanya atau seniman Dari orang lain, provinsi luar. lain. Iya, seperti itu. Kita bisa melihat indahnya Nusantara seperti ini gitu kaya ya. sekali. Kaya sekali dengan seni tari Kak Zeti. Apa ini harapan tertinggi Indri ya untuk seniman, baik itu seni tari maupun seni rupa atau seni suara di Sumatera Selatan ini? Apa tuh harapannya Indri itu ke depan? Begini ya Kak, kalau harapan Indri nih, kepengennya tuh seniman kita ini semuanya kompak. Ya, dengan kekompakan kita ini, kita kan bisa menggali budaya-budaya kita yang lama udah udah tertinggal seperti itu kan. Jadi kuncinya harus harus kompak. Baik dia seniman teater, musik, tari, benar. gitu kan, sastra, semuanya itu harus kompak. Jadi dengan kekompakan kita ini, kita bisa membuat sebuah event, kita juga bisa melestarikan budaya-budaya yang sudah tertinggal. Bukan hanya budaya yang modern ya Kak ya. Sekarang ini kan memang zaman sudah canggih, zaman digital, tapi tetap tidak meninggalkan tradisional kita, tradisi kita dan kebudayaan kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan. Keren. Terima Pokoknya saya dan teman-teman di luar sana itu mengaminkan keinginan dari Indri, mudah-mudahan seniman semuanya kompak, bersatu dan melestarikan kebudayaan Sumatera Selatan. Oke, Indri Saben. Iya, Kak. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Masya Allah, sama-sama. alhamdulillah. Kita doakan Indri itu sukses terus. Amin ya Allah, sukses juga buat Kak Zeti ya. Indri sukses berarti Sumatera Selatan juga sukses. Baik. Baik. Amin. Terima kasih banyak untuk podcast Harmoni hari ini bersama Indri Saben. Nih orangnya nih keren banget. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di podcast berikutnya dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.